Selamat siang untuk Pak Borman dan Pak Rusdi. Siang, Pak. Selamat datang ya di podcast Mastel TV. Dengan agenda khusus ini bertemu dengan DPH Cyber Security. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana Mastel memandang cyber security ini. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mempersilahkan Pak Rusdi dulu ini. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana pandangan Mastel seharusnya terhadap masalah cyber security yang ada, termasuk prioritasnya, Pak. Dalam pembicaraan kita dalam podcast ini juga adalah membatasi kepada hal-hal yang memang bersifat sangat segera. Dan sifatnya itu adalah output kita, memberikan masukan apakah dalam bentuk forum, dalam bentuk pertemuan-pertemuan, atau dalam model-model usulan seperti apa kepada pihak stakeholder, terutama bila itu menyangkut hal-hal pengaturan. Kami persilakan Pak Rusdi. Ya, Pak Joris, makasih. Ini ada Pak Burman. Panggil Pak Burman Tintin ya? Iya, Burman Tintin, kita identitas nih, Pak. Oh ya, itu tadi Identitas digital loh kita. mohon maaf, ini Tintin ya? Iya. Ya, panggilan saya. Ini saya salah tadi ya. Baik. Gak apa-apa, Pak. Silakan. Memang namanya tidak tertulis, Pak. Jadi gini, Pak. Untuk cyber security memang apa ya, kalau istilahnya sih ya, kalau dibicarakan seksi, begitu diimplementasi atau dikerjakan kan susah gitu. Iya. Di-maintain baik secara operasional bahkan konsisten itu lebih susah lagi. Dan apa namanya, cenderung kalau ngomong cyber security itu ngomongnya apa ya, hype-nya gede. Masalah apa namanya, DOS atau DDoS, which is itu denial, distributed denial of service, ada masalah hacking sampai breaching segala macam. Cuma kami dari apa namanya yang di praktisi security, kita banyak memperhatikan area yang istilahnya kita tuh basic hygiene-nya, masalah esensinya gitu. Yang jadi concern-nya kita, terutama dengan digital transformasinya, kemudian masalah digital literasinya, kemudian kalau perhatikan sekarang banyak case banget ya, kita lihat justru masalah digital identity-nya yang kita perlu highlight di sini. Kenapa? Karena itu jadi fondasinya gitu. Nah, mungkin kita ngobrol itu ya, itu satu sih ya. Nah, selebihnya bukannya nggak perlu, tapi tetap diperlukan juga. Hanya saja jangan lupakan yang basic-basicnya, karena sangat mendasar ya. Makanya yang terutama yang bahasa-bahasa ekonomi digital apa. Nah, hal yang mendasar itu apa namanya, kalau di bidang security justru akan apa namanya bisa nutupin bagian yang paling besar gitu. Jadi ya mungkin area itu yang jadi concern. Di luar tren mulai dari apa namanya digital transformasi, digital literasi, digital trust, atau apa namanya masalah cyber security breaching dan segala macam, bahkan sekarang bakalan ada kaitannya dengan PDB, tapi itu nanti aja Pak, itu gitu. Oleh karena itu kita basic aja Pak. Panjang gitu. Kita bahas basic aja. Silakan gitu Pak Borman. Kalau yang basic itu seperti apa? Gitu ya. Pak Rusdi. Kalau Pak Borman, kalau kita lanjutkan sebenarnya Pak, kan kalau dalam dunia security itu kan orang-orang sudah tahu namanya segitiga CIA Pak ya. Kadang-kadang ada namanya confidentiality, integrity, availability. Cuma kalau kita tambah lagi, itu adalah CIA melalui authentications, authorizations, and auditability. Jadi kalau misalnya dia authentications, dia kan membuktikan Anda adalah Anda gitu. Kemudian authorization itu mengandalkan setelah proses otorisasi. Yang login ini adalah Pak Rusdi. Pak Rusdi diotorisasi untuk mengakses A, B, C, D. Yang terautentikasi ini adalah Burman. Yang bisa lakukan adalah cuma A dan D. Jadi ada semacam segregasi dulu yang dari kita lihat yang namanya authentications, kemudian masuk authorizations. Nah, di dunia digital sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kita bilang bahwa untuk mengautentikasi seseorang itu kan cuman single source. Kadang-kadang kalau dulu kalau kita datang bawa KTP, sekarang udah jarang yang minta KTP. Kalau mau membuka layanan digital sekarang, itu ditanya nomor telepon Anda berapa. Jadi kadang-kadang ada tagline sebuah produk digital itu
login tanpa ribet, cukup dengan nomor handphone. Nah, ini dia nih. Padahal ribet Dibalik kita itu. di nomor telepon itu. Kalau email kan yang tahu passwordnya kita, yang punya kendali kita, kecuali kalau layanan emailnya mati. Nah, kita kan bilang bukan two factor authorization, tapi two factor authentication. Nah, makanya kenapa banyak sekarang itu salah satu tadi kata Pak Rusdi bilang salah satu dari identity itu kan bisa banyak yang membuat identitas kita tuh Anda adalah Anda. Jadi nanti kita bahas dari sisi legal identitas seperti itu. Jadi kita akan fokusnya ke dalam authorization, authentication. Jadi di autentifikasi. Jadi dari yang 3 hal itu kita satu aja ya. Satu aja. Karena itu pun banyak sekali itu. Luas sekali. Jadi kami silakan Pak Rusdi mengantarkan itu, Pak. Iya, mungkin dilihatnya gini Pak, ya kan kalau tadi kalau kita lihat balik ya kecenderungan, kalau saya mungkin lebih familiar ya dengan pakai mobile banking, atau mungkin aplikasi yang mobile. Tadi seperti Pak Tintin sebutkan kan pasti nanya nomor telepon. Itu jadi salah satu kunci untuk mengirimkan kalau kita istilahnya itu another challenge gitu. Benar nih nomor lo bilang itu. Kira-kira begitu. Ya, kalau nomor lo berarti lo terima SMS kan atau WhatsApp segala macam. Sudah itu baru bisa masuk. Nah, sudah itu nanti ada proses lagi kan. Ada beberapa bank atau bahkan beberapa aplikasi mereka akan tanya beberapa informasi tambahan lain untuk itu. Tapi balik ke konsep awalnya lagi bahwa yang menarik adalah kita akan ditanya nomor telepon. Kemudian sejauh mana kendali kita terhadap nomor telepon, ya kan? Padahal bukan miliknya nih nomor telepon. Ya, nomor telepon. Kan kalau nomor telepon kan pengguna tuh pasti kebagi 2 ya. Pasca bayar, kemudian prabayar. Kalau pasca bayar belakangan, prabayar duluan. Nah, berapa persen pelanggan prabayar atau pasca bayar dominan paling besar, Pak. 90%. Nah, artinya dan Pak Yoris, Pak Bruno masih tahu kan kecenderungan orang Indonesia itu pada saat pulsanya habis, maka mereka akan cari promo dan lebih murah lebih murah beli nomor baru karena promonya ada dibandingkan maintain yang sudah ada. Nah, bisa dibayangkan informasi yang kita anggap sebagai sesuatu yang untuk mau konfirmasi orang itu berganti-ganti, ya kan? Nah, prosesnya bakal seperti apa itu buat pengguna prabayar mungkin saya ganti nomor ya cuek aja lah gitu lah. Cuma buat orang yang kerja di bank misalnya atau kerja di tempat yang butuh volume itu akan punya banyak proses untuk ngecek lagi, Pak. Dan kalau terlalu banyak variasinya, Pak, maaf saja kadang-kadang kita nggak bisa lihat nomor itu sebagai sumber yang identitas yang bisa tinggi. Kita harus mencari informasi tambahan lain untuk memastikan Anda adalah Anda. Yes, you have the phone number. Yes, probably you have pasti punya NIK seharusnya ya. Cuma kita butuh lebih. Bank itu bahkan lebih rigorous lagi nanyanya gitu loh. Ya, kenapa? Mereka sudah kalau istilahnya sekarang tuh begitu bank yang tadi konvensional jadi digital, mereka tuh melepas salah satu basic principle dari security-nya, physical security, Pak. Karena mau masuk buat bikin tabungan atau saving kan masuk ke bank, lewatin semuanya dulu, Pak, dicek kan orang segala macam. Karena dilepas semuanya, percaya ke digital, percaya dengan teknologi, percaya dengan security control, which is percaya dengan identitas atau hal-hal yang dianggap sebagai pasti. Ya. Cuma ternyata banyak hal-hal yang tidak bisa dipegang sama bank misalnya. Dan mereka harus percaya sama bagian yang lain gitu. Dan itu kalau di bank, resiko yang harus dipikirkan, kemudian dimitigasi resikonya. Kalau ternyata risiko itu kecil, mereka pasti akan accept atau mereka perlu mitigasi lebih jauh lagi gitu loh. Nah, makanya kecenderungan ya kalau kita lihat trennya, seberapa besar impact digital identity ini. Bapak lihat dulu pas waktu aplikasi internet banking mulai, kemudian sekarang mobile banking, kemudian sekarang bergerak. Dulu kan pasti nama user password itu awal-awal ya. Kemudian berkembang nomor telepon karena mobile banking kan, itu jadi acuannya. Nah, sekarang balik lagi autentikasinya nggak pakai nomor banking saja gitu, mereka pakai PIN. Balik lagi ke PIN, Pak. Balik lagi ke PIN dan password.
artinya orang itu atau pengguna itu kan mau nggak mau akan punya tambahan. Jadi kalau dilihat resikonya malah dilepas ke sana nih, ya kan? Usernya yang salah. Usernya. Iya. Kalau saya nggak bisa kontrol, saya akan lepas ke pihak yang lain, gitu. Nah, ujung-ujungnya user experience-nya jadi kelihatan ribet, Pak. Dan tapi itu apa? Boleh saya bilang dramatisasi? Kenyataannya begitu, Pak. Risk aversion-nya memang ke arah Kenyataannya sana. begitu. Nah sekarang begitu. autentifikasi dengan ya kita sebut saja sebuah proses, tahapan proses yang demikian. Ini punya tingkat kerawanan juga terhadap keamanan baik dari bank maupun user itu sendiri. Atau seperti apa? Itu istilahnya first line of defense. Pertama kali di mana orang dikenali you are you, kamu adalah proses autentifikasi itu first line. Dan banyak organisasi spending banyak effort termasuk duit untuk memastikan itu berjalan, Pak. Nah sekarang itu ini Pak Rusdi, bila memang telah demikian menjadi isu yang ini terperhatikan Pak sekarang ini atau hanya bagiannya terabaikan Pak malah Pak. Kita sebut silent but danger itu loh Pak. Ya bagaimana? Silent but danger. Ini bagaimana Pak? Mungkin kalau kita lihat dulu, mungkin kalau zaman 10 atau 15 tahun yang lalu kita ngajuin KPR, yang pertanyaan adalah alamat dan nomor telepon. Alamatnya ini ditanya tagihan listrik segala macam. Kemudian biar orangnya kabur, oh dia bukan kontrak, oh dia ini. Kemudian nomor telepon. Zaman dulu kan nomor tagihan telepon listrik Pak. Tagihan listrik betul. Nomor telepon kan dulu kan susah ngajuin. Nomor telepon, oh Pak maaf daerah Bapak nomor udah habis. Jadi mengasumsikan bahwa nomor adalah nomor yang sudah nempel ke rumah. Ketika proses digital transformation berjalan, dia berpindah bukan ke lokasi tapi ke orang. Hanya saja ilmunya masih dipakai yang sama. Dikira nomor yang ngikut terus. Padahal kan ada namanya konsep portability number itu belum jalan. Jadi ketika saya nggak suka dengan operator X, saya mau pindah ke operator Y, saya pindah, nomornya bisa sama nggak? Belum ada teknologi itu ya. Mungkin sudah pernah dibahas di beberapa telco, cuman kita masih butuh waktu yang panjang. Nah, kemudian dari berikutnya juga, tadi behavior orang sesuka hati pindah nomor, itu juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Melakukan, dulu kan mama minta pulsa. Nah ini dangernya di sini. Dangernya itu mulai masuk kita tapi mama minta pulsa hanya menyasar satu orang itu untuk ngasih finansial. Jadi boleh bilang kayak shortcut lah gitu. Tapi ada yang lebih kompleks lagi Pak, itu masalahnya. Itu baru salah satu di salah satu tuh. Nah kemudian orang berpikir bagaimana kalau misalnya yang tadinya adalah identitas yang digunakan sebagai fondasi dasar untuk sebuah layanan digital itu di take over. Nah, makanya namanya account take over. Kita lihat nomor-nomor telepon itu kalau kita baca banyak berita, ada nomor pasca bayar yang tahu-tahu orangnya lagi ke luar negeri, tahu-tahu loh kok sinyal mati. Oh, mungkin lagi di luar negeri. Ternyata malah di take over dengan sesimpel datang ke customer service di Opsel tersebut. Itu kasus pertama. Kasus kedua, dia loh kok tiba-tiba nomor kartu saja berpindah ke handphone yang dari physical ke eSIM. Ini kan berarti kan sudah take over secara fisik, yang berani-berani datang ke customer service yang seharusnya melakukan KYC. Oh KTP mukanya bagus nih, kok beda nih Pak? Oh itu KTP tahun 2012 Pak, sekarang 2024. Kan siapa tahu itu juga mengandalkan departemen atau kementerian lain yang data foto di KTP tidak pernah berubah. Kemudian nomor dari pemilikan juga tidak berubah. Kemudian dari sisi kelemahan seperti itu, maka nggak aneh lagi orang-orang menyasarnya take over nomor telepon, mulai take over dulu Facebooknya kemudian ngirim WhatsApp, kemudian dari WhatsApp, kemudian di take over WhatsApp-nya, kemudian dapat nih nomornya, bisa kemudian di take over lagi untuk menerima layanan OTP segala macam lewat WhatsApp. Nah, dari situ sendiri kegiatan account take over-nya sendiri sudah terarah. Itu baru pakai take over social engineering yang biasa. Kemudian ada social engineering berikutnya lagi. Itu menggunakan APK, undangan. Kalau kemarin ini surat undangan bukan pernikahan, undangan masuk ke TPS malah. Ini kok sudah bergeser tapi sama-sama undangan nih, atau misalnya surat tilang dari Polda yang pengiriman barang tiba-tiba difoto silakan klik. Ya kalau difoto aja, kenapa harus dulu APK gitu kan. Nah, basic hygiene-nya sendiri tuh terabaikan karena yang mempunyai produk itu kecepatan mikirnya ke depan jauh banget, sementara ketinggalan dari sisi infrastrukturnya seperti tadi nomor telepon bukan milik yang punya. Kemudian pemilik aplikasi juga
terlalu ceroboh. Masa iya orang yang sehari-hari ada di lokasi katakanlah di Surabaya, tahu-tahu nomornya aktif dalam waktu cuma 20 menit di sebuah kota di Sumatera Selatan. Itu kan harusnya ada namanya digital fingerprinting. Jadi nggak boleh lagi mengandalkan jadi biometrik nomor. ya Pak? Itu belum biometrik Pak, itu masih Belum, kayak itu behavior masih kita. Kalau saya dahulu. pengembang aplikasi itu, kita ngomongin sudah ini application fingerprinting, device fingerprinting. Yeah. Misalnya, kok tadi handphonenya itu iPhone 13 Pro Max, kok pindah ke Android J5 Prime? Yeah. Nomornya pun baru aktif tiba-tiba dari Surabaya, kemudian lo kok pindah di Palembang. Yeah. Itu kan ada teknologi lain yang namanya membaca GPS atau membaca lokasi atau paling tidak membaca IP address. Yeah. Tapi itu kita akan tetap fokus dulu ke dalam ke penomoran ini, karena tadi itu seperti diskusi sebelum dengan Pak Rudi juga. Nah, nomor ini kalau misalnya bukan milik orang, terus kenapa dijadiin identifikasi untuk menjadi proses autentikasi yang ini adalah Anda. Nah, ini yang bahaya ini sudah kita mulai lihat, dan mungkin kita perlu juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi. Jangan cuma tanda kutip menyalahkan, usernya negligence, bukan. Infrastrukturnya juga. Apakah sudah melakukan hal-hal yang due diligence, misalnya, Anda mengaku namanya Pak X, fotonya beda, KTP-nya beda, kok masih dilakukan gitu? Ini sudah mau jam 9 malam Pak, udah mau tutup, katakanlah gitu. Jadi di bypass. Nah, seperti itu kan masih ada proses-proses yang harus kita lakukan. Nah, nanti kita bahas dulu nanti Pak. Gitu. Nah ini begini kan, ini kan fenomena sudah terjadi. Artinya dari identity untuk melakukan identifikasi by number itu ternyata sangat rawan. Terutama itu akan menjadi pintu masuk dari berbagai hal yang menyangkut crime. Ini contoh kasus seperti apa yang pernah terjadi atau yang pernah termonitor? Apakah ini sebuah inisiasi atau memang sudah mempunyai akibat yang sangat luas? Nah, nggak tahu kalau saya kan dari industri payment gateway, kita dari financial sector industry, memang kebanyakan itu adalah draining aja, menguras akun. Biasanya kan kalau kayak men-take over nomor handphone sekarang susah. Ya udah take overnya handphonenya sekalian. Jadi kita forgot password, kemudian passwordnya dikirim ke OTP-nya bukan pakai SMS, tapi OTP-nya pakai WhatsApp. Kenapa? Karena operator penyedia lainnya pun bilang, kalau pakai SMS itu mahal, mending pakai WhatsApp for business, lebih murah. Mengabaikan lagi yang tadi faktor semakin bergeser dia, semakin jauh, dan akhirnya kita lihat ada satu nasabah bank di Surabaya yang rugi miliaran hanya sesimpel menerima undangan. Sebenarnya kan undangan itu kan kalau handphonenya iOS mungkin masih belum ada yang menarik iOS. Tapi kalau untuk Android, APK itu kan sebenarnya bisa kita lock. Bisa hanya menginstal APK hanya dari Play Store. Jadi jangan selalu menyalahkan si usernya. Itu kan kita mengamankan dari berbagai sistem. Ketika orangnya teledor karena social engineering, harusnya sistem ownernya pun ngelihat, kok aneh ya, orang ini tadi menit yang lalu masih katakanlah di Surabaya, kok sekarang udah aktif lagi di kota lain. Dalam waktu 2 menit itu superhuman use case kalau kami menyebutnya. Nah ini begini, ini kan menarik Pak Rusdi. Artinya ini menjadi areanya siapa ini? Apakah memang literasi digital ini perlu disampaikan oleh pihak penyelenggara jasa yang terkait dengan autentifikasi ini? Berarti ada beberapa pihak. Katakanlah tadi pihak perbankan, kita sebut stakeholder aja lah, sehingga lebih netral ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan langkah-langkah berikutnya? Kita dari Mastel ini, terutama Pak Rusi dan Pak Borman di DPH Cyber Security, langkah-langkah apa yang akan disampaikan atau keluaran-keluaran apa yang bisa disampaikan pada pihak yang mana ini kira-kira? Saya sempat tadi kan nyinggung, apakah ini terkait dengan OJK? Tapi kita sebut saja stakeholder secara umum. Silakan. Yang pasti itu Pak, awareness-nya mesti ditingkatkan ya. Bukan ditingkatkan lagi, coba itu harus jadi program yang berulang. Kemudian karena kan kalau dilihat kan sekarang yang namanya ancaman atau attack itu sendiri kan berkembang ya. Yang tadi yang sebutkan kita sebut cyber attack-nya ya. Itu awareness-nya ada. Salah satu cara adalah kita bisa update attack yang terbaru
Yeah. Mungkin nggak bisa semuanya orang bisa ngerti ya kalau masalah etak itu. Cuma kalau yang sekuler kan ada salah satu stakeholder yang di Indonesia kan bisa memanfaatkan posisinya untuk melakukan awareness secara nasional, itu bisa Pak. Jadi ada semacam guideline atau bahkan semacam guideline ke semua organisasi, ya kan kita punya stakeholder seperti itu. Nah tentunya turunan lagi tuh di setiap line of business kayak di finansial, kemudian di telco, kemudian di government juga. Mereka kan pasti punya tingkatan awareness, kemudian jadi kembali ke masalah edukasi, literasi digital. Challenge-nya adalah gini sih Pak, mau edukasi sekecil atau semewah atau sefancy apapun memang harus menarik perhatian. Kalau Bapak ingat mungkin ada bank tertentu yang bahkan sampai awareness-nya mereka bikin semacam iklan mahal. Bahkan bukan iklan, film mini, film pendek yang dari awal itu udah narik perhatian, entah pakai public figure, entah pakai istilah yang back ke nostalgic lagi semacam. Nah, itu key-nya di situ Pak, saya rasa Pak. Masalah awareness kalau nggak narik perhatian nggak akan dipototin juga. Jadi harus ada keseriusan dan kreativitas terhadap itu. Dan saya rasa Mas Tel harus punya benang merah tingkatan awareness seperti apa. Kita harus punya program awareness seperti apa dan continue, dan karena kita areanya telematika mungkin akan approach-nya banyak ke area daerah situ, tapi nggak akan memutus ke itu karena kenyataan sekarang telco jadi techno company, bank bahkan udah jadi retail, ya nggak akan Nah itu satu Pak. Yang kedua ini outlook ya Pak. Kita berbicara tentang outlook setelah Pak Rusdi dan Pak Burman mengevangelisasi kejadian-kejadian yang ada ini sebelumnya sehingga kita bisa tiba pada topik ini. Jadi ini sebuah pengumpulan akibat yang timbul dari masalah autentifikasi yang kemudian akan menjadi outlook ke depan. Itulah yang saya ingin benang merah tersambungnya sehingga ini bisa menjadi program berikutnya ini Pak. Itu. Dan kedua kira-kira apa? Yang kedua enforcement Pak. Awareness ada. Nggak bakalan bisa jalan kalau nggak ada enforcement-nya seperti apa. Tentunya enforcement-nya harus adil juga lah gitu. Dan untuk adil harus tahu detail, harus tahu teknis, harus tahu orangnya bakalan seperti apa. Kita nggak bakalan bisa enforce cukup efektif dengan memperlakukan semua orang pendidikannya berapa gitu. Istilahnya segmentasi bisa dilakukan mungkin sementara. Dan itu harus di-reiterate, jadi kayak mungkin ada championnya mungkin, atau ada semacam dutanya untuk turun ke bawah, nggak cuma duta. Sudah ambasador lah. Ambasador. Ini ambasador. Duta siber. Nah, kalau Bapak lihat perhatikan itu akan areanya area orang. Tapi itu yang paling susah narik perhatian Pak. Mungkin cost-nya nggak akan gede bikin infra segala macam, cuma diekspor lah, karena memang semua organisasi seharusnya punya kewajiban internal maupun eksternal dari customer-nya mereka gitu. Itu saya rasa itu sesuatu yang bisa berulang dan jadi program secara tahunan continue di sini, karena area itu bakalan terus-terusan sih dan begitu kasih enforcement harus ada feedback-nya Pak. Enforcement kayak gini, kalau saya lakukan seperti ini, apa sih impact-nya? Jangan-jangan orang malah jadi takut, malah nggak mau pakai, kan itu juga kontraproduktif juga kan. Artinya upaya maksimalkan begini, ini fakta yang ada adalah untuk identifikasi, masuk ke autentifikasi sampai di tingkat inilah yang sedang terjadi di dunia ekonomi digital kita. Kita bisa persempit itu, katakanlah yang paling dekat sekali dengan tunai itu kan adalah bidang finansial. Dan kita ketahui juga bahwa pertumbuhan yang luar biasa ekonomi kita juga adalah di ekonomi digital. Kemudian banyak bank, katakanlah lembaga-lembaga bertransformasi di digitalisasi dengan harapan adalah efektif dan efisien, aman, Akan tetapi di sini ternyata digital itu membutuhkan juga suatu kemampuan, suatu kita sebut keterampilan atau skill.
pengelolaan skill untuk mensiasati akibat-akibat yang timbul. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut Pak Borman, ya setelah tadi 2 hal yang disampaikan tadi, setelah kita lihat tadi kan kita sebut dengan pertama tuh perhatian ya. Jadi ya kita kenalkanlah bahwa hal ini ada bahayanya. Ya. Akan tetapi bukan juga tidak bisa dilakukan pencegahannya. Nah, ini kita kan digital talent itu sudah dibicarakan dengan Pak Aswin, Pak. Betul. Tetapi kita akan bisa melihat bahwa ternyata digital talent ini akan mulai dari pra dan before and after, Pak. Jadi memang ada kesinambungan. Nah, ini setelah langkah-langkah berikut ini apa kira-kira yang real, yang ini sifatnya segera, Pak, ya. Karena ini kita sudah di 2024. Kita harapkan dari Mastil, dari DPH cyber security ini ada masukan apa yang bisa segera kita lakukan, Pak, secara kelembagaan ini, karena kita ini masyarakat telematika. Gimana, Pak? Ya, baik. Kalau misalnya tadi kan kita bicara kalau pengaman tadi kan ada 3 aspek yang harus kita amankan kan. Jadi kayak people, process, teknologi. Tadi kan kalau masalah berkesinambungan itu kan harus juga dilakukan kepada manusia juga. Jadi tadi kami sebagai orang security juga ketika ngelihat tadi ada salah satu bank yang menggunakan standar security awareness yang segitu tingginya, kita nangis di pojokan, Pak. Wah, tinggi sekali standar, kita susah untuk ngimbanginnya. Tapi kita sepakat bahwa dan itu selalu ada hubungan dengan cost loh, Pak. Iya, jadi dengan cost juga. Jadi digitalisasi ini ternyata juga berbanding lurus dengan cost. Ada cost acquisition, sama cost protection juga. Betul. Nah, untuk memproteksi ini kan sebenarnya nggak muluk-muluk dengan teknologi atau sosialisasi yang lumayan wah. Tapi kan minimal keingintahuan orang-orang itu kita bisa ngajak ngobrol orang-orang gitu kan. Jadi misalnya, ini kok nggak bisa diinstal di handphoneku kok bisa ya? Jadi kita kayak ngasih sosialisasi itu kayak langsung real ke lapangan. Jadi kita mendekatkan dulu yang benar masyarakat yang kena. Jadi kita cari tahu ini kenapa sih sudah jelas-jelas APK yang dibilang di mana-mana jangan klik APK, masih diklik juga APK-nya. Kemudian kita coba dorong juga dari sisi regulatornya. Jadi kan kalau misalnya dari beberapa regulator itu kayak kita contoh aja financial sector industry itu ada namanya OJK, BI, yang sudah gabung, Bapepti, kemudian LPS gimana. Itu kan mereka bisa berkolaborasi seperti apa sih peraturan. OJK sudah mengeluarkan peraturan pengamanan siber untuk perbankan. Nah, sekarang bagaimana untuk sektor telekomunikasinya dari kementerian terkait atau dari sektor terkait. Itu kan kita lihat juga apakah nanti ada terobosan, misalnya nomor itu sekarang nempel ke orang nih, bisa siapa tahu kan bisa jadi. Nah, inilah yang nomor portability ini yang Pak. Realnya itu. Karena tadi OJK dia sudah mengeluarkan tentang hal yang berkaitan dengan pengamanan cyber. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan para penyedia jasa jaringan digital lah kita sebut saja, karena jaringan digital ini sudah begitu luas aspeknya. Nah, itu kan seperti Pak Rusdi bilang tadi bahwa ada enforcement juga. Jadi kan kemarin kita lihat ada teguran dari menteri operator cuma 3 aja cukup. Gitu. Nah, kita bingung kalau bagian 3 apakah nanti threat-nya menjadi 1 atau malah threat menjadi makin luas. Nah, ini menarik ini karena ini sudah menyangkut benar-benar ini jantungnya Mastel untuk hal yang berkaitan dengan hal ini. Nature dari pelanggan operator X itu mungkin beda dengan operator Y, operator Z juga beda. Nanti kemudian kita disuruh bergabung jadi semakin sedikit. Itu kan sudah pernah dicoba oleh di sektor perbankan yang dulu dirancang namanya aplikasi arsitektur perbankan Indonesia. Yang katanya bank tuh cukup 1 aja lebih gede gitu. Itu kan artinya sama aja meletakkan risiko ke dalam, kayak meletakkan telur dalam satu keranjang. Itu kan sudah melanggar kontrak investasi lah. Lo kalau satunya semua kolaps kan jadi industrinya jadi kacau, Pak. Jadi itu sebabnya kenapa kita masih perlu kontrol dari sisi luar. Yang untuk melihat ini benar kan nih, 3 ini jadi benar. Jadi untuk begini, tidak bisa dipungkiri, Pak. Basis ekonomi digital itu adalah di sektor cyber ini, yang terhubung ke dalam jaringan digital. Ya, Pak. Di dalamnya, dia telah dapat melahirkan satu kemampuan dalam mempercepat setiap proses dan penyederhanaannya. Tapi ternyata itu juga ada hal-hal yang perlu kita waspadai yang terkait dengan masalah pengetahuan knowledge, Pak. Nah, ini jadi
hal yang akan dilakukan berikut ini dari Mastel, ya kita harapkan yang tadi Pak, perumusan tentang hal itu dalam program kita di 2024. Kira-kira ini bisa kita mulai nanti. Gimana Pak Burman? Sekarang ini kita harus dapat berbicara kepada pihak stakeholder ini yang terkait dengan kehadiran kita di tengah-tengah mewakili masyarakat telematika loh Pak, yang telah mampu mengidentifikasi terhadap masalah autentifikasi ini, dan terutama yang meramaikan dunia bisnis digital itu tiada lain adalah dunia seluler Pak, yang dengan kita lengkapi dengan jaringan digitalnya tadi, karena semuanya itu terjadi di situ prosesnya. Betul. Tapi ternyata implikasi ini gimana untuk program kita ke depan? Siap ya Pak? Ya. Di tengah-tengah kesibukan. Pembahasan itu aspeknya lumayan besar sih Pak. Buat pengurus Mastel memang challenge dalam artian dalam artian cyber security itu cukup banyak aspek yang kita perlu perhatikan kan. Ngurusin orang aja ribet kayak begini. Kemudian kalau kita ngomong masalah kita berarti kan ngomongnya gini Pak, untuk stakeholder kita atau operator ini, masalah cyber security atau security tepatnya itu kan bukan cuma dijadikan sebagai feature, maunya kan jadi requirement, jadi secara desain itu aman. Betul. Nah tentunya itu cost, ada impact efek costnya Pak, dan tentunya yang namanya teknologi tepat guna. Mau pakai istilah zaman dulu. Zaman dulu kan kita masih tak teringat. Antara cost sama benefit itu kan harus seimbang, Pak. Telco is telco, mereka saya yakin dari sisi bisnis pasti objektifnya di luar salah satu yang paling utama adalah mereka harus punya profit juga, Pak. Yes. Itu juga. Namanya bisnis kan harus punya profit. Nah, appetite-nya tentunya appetite dari masing-masing manajernya. Jadi mereka mau seperti apa mereka. Jadi di sisi cyber security mungkin kita bisa mulai dari sisi guideline-nya Pak. Area-area apa yang perlu diperhatikan, apa yang menjadi prioritas maksudnya. Ya, bukan prioritas. Kita tadi ngomong basic yang kira-kira perlu diperhatikan. Kemudian habis itu hal-hal yang ada tambahan requirement, tentu banyak framework-nya atau bahkan standar yang kita bisa manfaatkan di sana gitulah. Kita bisa mulai dari sana karena Masel kan tentunya nggak bisa memulai buat download dari awal, Mbak. Kita bukan yang pertama dan effortnya akan luar biasa kalau kita bikin dari awal. So utilize saya yakin banyak praktisnya. Kita bikin guideline dari sana. Guidelines Jadi intinya di guidelines. Ya, kemudian di luar itu tentunya di luar guideline tentunya akan balik ke bagian implementasi, sesudahnya adalah bagian operation kan. Bagian implementasi itu yang mungkin saya rasa penting, area-area itu bisa dikategorikan. Misalnya tadi kita ngomong masalah basic nih Pak, masalah identifikasi, autentikasi, otorisasi itu gabung jadi satu kan, itu satu aspek sendiri. Baik. Kemudian ada bagian lagi yang lebih kompleks, yang lebih menarik. Lebih meluas itu. Tapi saya rasa itu penting. Jadi address hal yang basic tanpa melupakan yang memang harus dilakukan karena memang tuntutan zaman segala macam. Tapi basic tetap harus di-maintain. Saya rasa stakeholder di sisi nasional juga harus coba sana. What is yang jadi guideline-nya itu jadi requirement yang paling utama untuk memastikan itu. Tentunya kita nggak bakalan bisa tanpa ngerombak atau memperbaiki atau bahkan merevisi aturan-aturan itu result dari enforcement. Jadi dan tentunya mereka juga regulatornya juga harus ngelihat implementasi itu impact-nya ke berapa gimana. Masalahnya kan kalau bisnis kan lihatnya kalau gue implement ini biasanya di profit. Kosnya berapa, profitnya ada apa gitu. Lembaga ini. Balik lagi Pak. Operator kan masalah cyber security ini juga cost. Cost, betul. Luar biasa karena serangan yang terjadi itu ternyata bisa dari apa yang kemudian diproses autentifikasi aja sudah seluas ini. Belum lagi kalau kita menghadapi cyber attack yang lebih sistematis itu yang berlangsung terus-menerus. Memang luas, Pak. Setuju. Bahkan saya mungkin mikirnya agak radikal sih. Cyber security itu bidang yang bakalan, atau security itu bidang yang jadi requirement semua bidang. Ngomong digital talent, secure by design mindset-nya harus ada. Betul.
ngomong ke yang lain, secure by design-nya ada, mindset-nya harus ada. Apa namanya? Kalau di organisasi yang sudah cukup matang mindset-nya, mereka nggak menempatkan itu dari silo, Pak. Jadi cyber security sebagai unit kerja. Ya emang di semua Mereka bikin itu jadi semua fondasi yang mengharuskan itu ada. Istilahnya gerakan mindset Iya, pun memang dari akan- seluruh anggota organisasi Iya, itu memang menyeluruh yang memang terikat. dan itu ditampilkan di bentuk visi apa misinya mereka. Iya. Nah, itu bisa dipakai di sana. Visi misinya bahwa begini, Iya. security-nya harus ada. Iya. Gitu. Iya. Nah, memang bakal tetap perlu lah custodian atau pelaksana kan ya untuk menjaga, mengimplemen, memastikan itu jalan. Ya itu berarti masuk di guidelines yang Bapak maksudkan Iya. agar sudah tiba saatnya setiap visi dan misi itu sudah menyangkut Iya, tentang harus ada komitmen, Pak. cyber security. Ya, Iya. kalau di istilah security salah satu untuk melihat komitmen manajemen ya terkait dengan security adalah ada policy-nya. Policy-nya itu ada di implementasinya. Orang banyak bilang untuk lihat implementasinya bisa pakai audit segala macam. Tapi intinya program itu harus ada. Program security. Ya kalau mau jadi bikin seksi jadi cyber security program. Iya. Ya. Ya dan akhirnya Pak pengunjung ini untuk Laspans ini Pak Burman. Ini saya ingin dapatkan istilahnya nih closing statement-nya nih. Terkait tadi langsung masuk loh Pak. Itu yang disampaikan tadi oleh Pak Rusdi itu langsung masuk Pak. Bahwa akhirnya kita harus mengakui bahwa kita berada di dunia cyber. Berarti basisnya itu internet Pak. Dan berarti kalau sudah masuk di jaringan internet, siap Ya. untuk mengalami segala akibat. Iya. Analoginya Gitu. kalau Bapak jualan di pasar, Bapak Iya. udah tahu lah bahwa suatu gelar Bapak di pasar Iya. akan ada preman lah, Iya. akan lewatin mobil Iya, iya, lah, gitu, akan betul. iya, iya. Jadi ada ini kan pungli lah iya. misalnya. ini kan masuk dalam satu jaringan internet, Pak. Nah, kalau jaringan internet kita sudah masuk di situ, berarti siap kan untuk segala hal yang akan mengganggu, Pak. Iya, iya. Jalannya Iya, kita sebut kebaikan. digital nggak cuma sekedar buka lapak, tapi Iya. perhatikan lapaknya digelar di mana dan tahu cara Dan dapat melindungi, melindungi membuat diri. perlindungan diri, gitu loh, Pak ya. Istilahnya mereka Baik. udah punya. Saya kira itu Pak Burman Baik, iya. dapat diterima ya. Iya. Sehingga dengan demikian topik kita ternyata yang luas ini bisa kita persempit ke beberapa hal dan kita Iya. sudah punya beberapa guidelines atau program yang akan kita lakukan untuk outlook di tahun 2024 ini. Ya, terima kasih Sama-sama. Pak Rusdi, Ya. terima kasih Pak Burman. Ternyata memang untuk cyber security ini begitu dalam karena menyangkut satu keterampilan khusus Pak. Dan Cakrawalanya setiap, gede, iya, teknikalnya sangat deep. iya, Tinggal orang mau belajar mana mau gede, tapi teknikalnya itu dulu. iya, baik. Om Burman ini begini terus begini ya. Kayak uang berapa Iya. Jadi luas dalam. Ya, Kalau Terima kasih. saya gedenya udah kelihatan. baik. Terima kasih ya Pak Rusdi, sama-sama, Pak Burman. Terima kasih, Pak. Tadi ada gagasan bahwa sebaiknya juga antara DPH bisa bertemu sehingga bisa melakukan suatu program. Raise some issue. Jadi Iya. isunya di raise apa segala macam. Iya. Aspek apa yang ada di sana. Baik. Jadi multi, pasti komposit Pak. Iya. Dan selalu hampir pasti cyber security pasti ada di sana. Mungkin Ada, bukan iya. cyber security, tapi pasti security ada. Iya. Bahkan hal yang paling simple, physical security pasti ada. Ada. Betul. Pasti ada. Terima kasih Pak Rusdi. Ya. Kelihatannya masih mau terus nih. Iya. Pak Burman, tapi bertemu pada saat ini luar biasa nih. Tinggal Pak Joris aja mau dibawa sampai mana? Oke, saya kira waktulah yang akhirnya akan memisahkan kita ya Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Burman, terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak. Selamat Aduh, siang. Siang, Pak. Selamat siang. Ya.